Pada Februari kedua tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman dipimpin oleh Igor Dyatlov memulai ekspedisi ski melintasi pegunungan Ural yang beku. Mereka adalah tim yang tangguh, siap menghadapi kerasnya musim dingin Siberia. Perjalanan ini seharusnya menjadi rutin, sebuah kemenangan lagi atas alam. Namun takdir memiliki rencana lain, sebuah rahasia yang tersembunyi di balik selimut salju tebal Kholat Shak, gunung kematian dalam bahasa Mansi setempat. Sesuatu yang mengerikan terjadi di malam yang dingin itu. Tenda mereka ditemukan hancur, robek dari dalam seolah terdesak oleh kekuatan brutal. Jejak kaki mereka menembus salju, bukan menuju keselamatan, melainkan mengarah menjauh dari satu-satunya tempat berlindung mereka, menuju ke dalam badai salju yang membutakan. Mengapa mereka berlari, dengan kaki telanjang, setengah berpakaian, ke dalam pelukan maut yang membekukan? Tubuh-tubuh yang ditemukan kemudian menceritakan kisah yang lebih menakutkan. Tengkorak retak, tulang rusuk patah, dan seorang wanita dengan mata serta lidahnya hilang. Tidak ada tanda-tanda perkelahian dengan manusia lain, namun luka-luka itu berbicara tentang kengerian yang tak terbayangkan. Misteri Dyatlov Pass telah lahir, sebuah teka-teki abadi yang menuntut jawaban, jauh di dalam pegunungan yang menjaga rahasianya dengan beku. Salju di kaki pegunungan Ural berkilauan di bawah matahari musim dingin yang samar saat 9 mahasiswa Ural Polytechnic Institute, dipimpin oleh Igor Dyatlov yang berkarisma, memulai perjalanan mereka. Mereka adalah veteran dalam menghadapi musim dingin Rusia. Setiap langkah mereka di atas salju tebal terasa penuh dengan keyakinan. Di belakang tawa Yuri Yudin yang hangat, yang nantinya harus kembali karena sakit, terpancar semangat murni dari kelompok ini. Mereka adalah tim yang padu. Wajah-wajah mereka memancarkan kegembiraan dan tekad. Igor dengan senyum percaya diri memeriksa peralatan terakhir. Koleksi ski mereka yang kokoh, ransel-ransel besar penuh perbekalan, dan kamera-kamera yang siap mengabadikan setiap momen, semua bicara tentang persiapan matang. Mereka tidak hanya siap, mereka bersemangat, menganggap pendakian ke Otorten sebagai ujian yang menyenangkan, sebuah petualangan yang dijanjikan. Setiap anggota, dari Zina Kolmogorova yang lincah hingga Rustem Slobodin yang tenang, memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam ekspedisi serupa. Mereka saling mendorong, berbagi lelucon, dan menatap puncak-puncak yang tertutup salju dengan mata penuh harapan. Udara dingin yang menusuk tidak mampu memadamkan semangat membara yang terpancar dari kelompok ini. Mereka meluncur di atas hamparan putih, meninggalkan jejak-jejak pertama di atas salju yang belum terjamah, menuju sebuah kemenangan yang mereka yakini ada di ujung perjalanan, di puncak Otorten yang misterius. Malam tanggal 1 Februari menjemput mereka di lereng Kholat Shakl, Gunung Kematian. Angin menderu, menampar wajah dengan serpihan es yang membeku, memaksa mereka mendirikan tenda di tengah kegelapan yang pekat. Dengan susah payah, tenda besar itu ditegakkan, membelah terowongan salju, menawarkan perlindungan semu dari badai yang mulai mengganas. Di dalamnya, kehangatan samar dari sebuah kompor sementara berusaha melawan hawa dingin yang menusuk. Mereka makan malam, mungkin berbagi cerita, menulis catatan terakhir di jurnal yang ringkas, sekadar rutinitas, janji esok yang akan lebih baik. Namun, esok tak pernah datang seperti yang mereka bayangkan. Entah apa yang terjadi pada jam-jam paling gelap itu. Suara apa yang mengoyak ketenangan, memecah kesunyian malam yang pekat. Yang pasti, tenda itu ditemukan terkoyak, bukan dari luar karena tiupan badai, melainkan dari dalam, seolah panik massal memaksa mereka memotong jalan keluar. 9 pasang kaki, beberapa telanjang, beberapa hanya beralas kaus kaki, melompat keluar ke dalam badai salju yang membutakan. Jejak-jejak itu terukir jelas di salju yang baru, menuju kegelapan yang pekat, menuju takdir yang tak terbayangkan. Mereka berlari, melarikan diri dari sesuatu atau seseorang
yang tidak pernah terlihat, namun kekuatannya terasa nyata dan mematikan. Ketika tanggal 12 Februari berlalu tanpa kabar dari kelompok Igor Dyatlov, alarm mulai berbunyi di Vichai. Setiap hari yang berlalu tanpa laporan radio memicu kecemasan yang makin besar, hingga akhirnya tim penyelamat yang terdiri dari mahasiswa dan instruktur berpengalaman dikerahkan untuk menyusuri jejak yang telah diselimuti salju. Dengan hati berdebar, mereka menembus badai salju dan dingin yang menusuk, mengikuti rute yang diperkirakan. Pada tanggal 26 Februari, di lereng Holat Shahl, sebuah pemandangan yang mengoyak logika menyambut mereka. Sebuah tenda. Sebagian terkubur salju, namun bentuknya yang aneh menarik perhatian. Ia terkoyak, bukan dari luar karena tiupan badai, melainkan dari dalam, seolah disobek oleh kepanikan yang tak tertahankan. Lebih aneh lagi, seluruh perlengkapan, pakaian hangat, sepatu bot, makanan, dan jurnal pribadi tergeletak rapi di dalamnya, tak tersentuh. Mengapa seseorang meninggalkan tempat perlindungan itu dengan perlengkapan lengkap di tengah badai salju yang mematikan? Rasa dingin yang merayap ke tulang belulang para penyelamat bukan hanya berasal dari suhu ekstrim. Mengikuti jejak kaki samar yang menuruni lereng menuju batas hutan pinus, mereka menemukan kengerian yang lebih dalam. Di sana, di bawah kanopi yang menjulang, dekat sisa-sisa api unggun yang padam, beberapa cabang pinus hangus dan abu yang tertutup salju, dua siluet beku menyambut mereka. Kedua laki-laki itu, Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonishenko, tergeletak di salju. Keduanya tanpa alas kaki, hanya mengenakan pakaian minimal yang mustahil melindungi dari suhu minus 20 derajat. Wajah mereka membeku dalam ekspresi kosong, tangan dan kaki membiru kaku. Pemandangan itu begitu tak masuk akal, begitu mengerikan, meninggalkan kebingungan yang menusuk hati setiap anggota tim penyelamat. Ini bukan kecelakaan pendakian biasa. Pencarian berlanjut selama berminggu-minggu, setiap hari membawa harapan palsu dan kengerian baru. Akhirnya, di awal Mei setelah salju mulai mencair, 4 orang berikutnya, Ludmila Dubinina, Semyon Zolotarov, Alexander Kolevatov, dan Nikolai Thibaut Brignoles ditemukan. Mereka terkubur jauh di dalam jurang terjal, di bawah lapisan salju tebal dan es yang beku, dekat aliran sungai yang sebagian membeku. Pemandangan mereka ketika akhirnya ditarik keluar, sungguh mengerikan. Luka-luka yang ditemukan pada tubuh mereka mengoyak akal sehat. Lyudmila Dubinina dan Semyon Zolotarev mengalami patah tulang rusuk parah, seolah dihantam kekuatan brutal yang tak kasat mata. Tengkorak Nikolai Thibaut Brignoles retak. Namun yang paling mengganggu adalah apa yang terjadi pada wajah Lyudmila. Matanya hilang, rongga matanya kosong, dan lidahnya terpotong. Sebuah mutilasi yang membingungkan, dilakukan dengan presisi mengerikan. Seolah kengerian itu belum cukup, pemeriksaan forensik mengungkapkan keanehan lain. Pakaian beberapa korban, terutama milik Lyudmila dan Semyon, menunjukkan tingkat radiasi tinggi yang tidak wajar. Setiap penemuan baru bukan menjawab, melainkan memperdalam jurang misteri. Siapa atau apa yang bisa menyebabkan kekacauan yang begitu brutal, meninggalkan jejak teror yang tak terlukiskan di jantung pegunungan Ural? Namun kebenaran yang kejam itu tak pernah diizinkan berakar. Begitu jenazah terakhir ditarik dari kuburan es mereka, mesin birokrasi Soviet bergerak dengan kecepatan mengerikan. Penyelidikan yang seharusnya menyelami setiap keanehan malah meluncur cepat menuju kesimpulan yang telah ditentukan. Dalam waktu singkat, kurang dari sebulan setelah penemuan keempat tubuh terakhir, kasus tersebut secara resmi ditutup. Laporan singkat itu, kering dan dingin, menyatakan bahwa penyebab kematian adalah kekuatan alam yang tidak dapat diatasi. Tidak ada penjelasan untuk tulang rusuk yang hancur, tengkorak yang retak, atau yang paling mengerikan, mata dan lidah yang hilang. Tidak ada satupun kata tentang jejak radiasi yang membingungkan pada pakaian beberapa korban. Seolah-olah luka-luka brutal dan detail-detail ganjil itu tak pernah ada. Kasus itu disegel, arsipnya diklasifikasikan, dan perintah keras dikeluarkan untuk tidak lagi membahasnya. Kerahasiaan yang tergesa-gesa itu
keringkasan laporannya yang menipu, dan absennya penjelasan yang masuk akal hanya menyulit api kecurigaan. Bagaimana mungkin kekuatan alam menyebabkan mutilasi yang begitu presisi? Mengapa pemerintah begitu ingin membungkam cerita ini? Rasa frustasi dan ketidakadilan membuncah di hati mereka yang mencari kebenaran, meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab mengambang di udara dingin pegunungan Ural, seperti kabut tebal yang tak kunjung sirna. Mereka tahu, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang disembunyikan di balik dinding birokrasi dingin itu. Kekosongan penjelasan resmi itu menciptakan lahan subur bagi spekulasi, melahirkan teori-teori liar yang berusaha mengisi lubang hitam di balik tragedi Dyatlov Pass. Beberapa bersikeras, longsoran salju mendadak membuat mereka panik berlari ke dingin yang mematikan. Namun, bagaimana longsoran itu dengan rapi membelah tenda dari dalam dan meninggalkan jejak kaki tanpa jejak salju yang tersapu? Yang lain menuding suku Mansi, penduduk asli pegunungan, menyerang para penyusup. Tetapi, suku itu dikenal damai dan tak ada bukti perkelahian brutal atau jejak kaki lain di sekitar lokasi. Teori serangan beruang atau binatang buas lain mengemuka sampai mereka menyadari mutilasi itu terlalu presisi, terlalu disengaja untuk cakaran atau gigitan naluriah. Gagasan infrasound, gelombang suara frekuensi rendah yang bisa memicu teror tak terkendali, menawarkan penjelasan untuk kepanikan massal, tetapi tak sanggup menjelaskan tulang rusuk yang hancur atau tingkat radiasi yang terdeteksi. Kemudian, ada bisikan yang lebih gelap, eksperimen militer rahasia yang menguji senjata tak dikenal atau bahkan intervensi makhluk luar angkasa dengan cahaya aneh di langit malam yang disaksikan oleh para saksi jauh. Beberapa bahkan berfantasi tentang Yeti, makhluk gunung misterius yang melindungi wilayahnya dengan kekuatan brutal. Semua ini, meskipun fantastis, setidaknya mencoba menjelaskan radiasi, kekuatan penghancur yang tak terlihat, dan kerahasiaan yang mencurigakan. Namun, tak satu pun dari teori-teori ini, betapapun menariknya, mampu merangkai semua kepingan teka-teki menjadi gambar yang utuh. Setiap penjelasan baru justru menciptakan pertanyaan lain, meninggalkan bayangan keraguan yang terus menghantui, menari-nari di tengah angin dingin Dyatlov Pass, abadi dan tak terpecahkan. Dan kini, di lembah beku itu, 9 jiwa masih menanti. Bukan sekadar pengakuan, tapi sebuah jawaban atas kengerian yang tak terbayangkan. Misteri Dyatlov Pass tetap bergeming, menolak untuk larut dalam narasi yang sederhana. Setiap fakta baru justru menjadi benang kusut yang lebih dalam. Mengapa setelah puluhan tahun, kasus ini terus menyelimuti imajinasi kolektif kita, memaksa kita merenungkan batas-batas pemahaman manusia? Mungkin karena di balik tragedi 9 pendaki itu, tersembunyi sebuah kebenaran fundamental yang bisa merombak cara kita memandang dunia. Kebenaran yang mungkin mengungkap kekuatan alam yang tak kita pahami, sisi gelap naluri manusia, atau bahkan intervensi yang melampaui alam fisik. Jika tirai kebohongan dan kerahasiaan ini akhirnya tersingkap, apa yang akan kita temukan? Sebuah rahasia pemerintah yang mengerikan? Eksistensi spesies tak dikenal? Atau mungkin pelajaran pahit tentang kerentanan kita di hadapan kekuatan yang lebih besar? Setiap bisikan teori, setiap kerutan dahi saat mencoba menghubungkan titik-titik adalah upaya kita untuk menembus kabut, untuk memberi kedamaian bagi 9 jiwa yang hilang. Dan mungkin, untuk mempersiapkan diri menghadapi kebenaran, seaneh apapun itu, yang akan mengubah segalanya. Sebuah kebenaran yang terus menunggu, di tengah keheningan abadi Dyatlov Pass, untuk kita temukan.